Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar. Jadi, ada beberapa bangun ruang yang termasuk dalam BRSD, yaitu adalah kubus, balok, prisma, dan limas ya. Nanti untuk bangun ruang sisi lengkung ada lagi beberapa bangun ruang yang termasuk dalamnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua bangun, yaitu kubus dan balok. Sebelumnya kita sudah mempelajari luas permukaan kubus dan balok ya minggu lalu. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali S kali S atau 6S kuadrat. Sementara untuk luas permukaan balok adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Atau bisa kita singkat sebagai 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Ini artinya dikali ya, P kali L, P kali T, L kali T. Nah, nanti pekerjaannya untuk balok yang dikerjakan yang dalam kurung dulu, baru hasilnya dikalikan dengan 2, seperti itu. Nah, kita langsung ke aplikasinya, kita lihat. Nomor 1, ini untuk kubus dulu ya. Sebuah kubus memiliki ukuran rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah yang A luas permukaan kubus ya. Jadi kita tulis dulu untuk mengerjakan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah rusuk kubus ya. Rusuk kubus itu lambangnya itu adalah S. S sama dengan 10 cm. Yang ditanya yang A adalah luas ya. Luas permukaan. Nah, kita tinggal menjawab. Berarti untuk luas permukaan, formulanya adalah 6 kali S kali S. Berarti hasilnya adalah 6 dikali 10 dikali 10. Hasilnya berarti 6 dikali 100. 600 cm persegi. Jangan lupa satuannya persegi ya. Nah, ini untuk yang A. Oke. Nah, untuk yang B, biaya pengecatan jika harganya itu adalah 2000 per cm persegi. Maksudnya apa? Jadi ceritanya kubusnya itu akan dicat ya. Nah, karena dia ilustrasinya adalah pengecatan, nah otomatis dia melapisi semua sisi dari kubus ya. Jadi di permukaannya itu dicat. Nah, jadi karena dia pengecatan, berarti ini contoh dari kasus luas permukaan ya. Nah, harganya adalah 2000 per cm persegi. Sementara tadi kita sudah hitung bahwa luas permukaan kubusnya adalah 600 ya kan. Nah, 1 cm-nya 2000. Berarti kalau 600 cm persegi, biaya yang diperlukan adalah, kita tulis ya, yang B adalah biaya pengecatan. Biaya pengecatan ya. Ini bisa kita tulis, caranya adalah biayanya berapa dikali dengan luas permukaan. Nah, biayanya kan 2000. 2000 dikali dengan luas permukaan kubusnya adalah 600. Berarti hasilnya 2 kali 6, 12. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini rupiah ya, karena dia biaya. Nah, berarti biaya yang diperlukan adalah 1.200.000 rupiah. Ini biaya pengecatan kubusnya. Oke. Nah, lalu yang C, panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang. Nah, sini. Kita akan gambar dulu kubusnya. Oke, yang dimaksud diagonal bidang adalah garis yang membagi bidang kubus menjadi sama besar. Misalkan contohnya di sini Miss ambil bidang yang bawah ya. Ini diagonal bidangnya. Set. Nah, ini yang ditanyakan. Garis miring ini berapa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga. Segitiganya siku-siku ya, di dasar atau
alas kubus. Jadi bisa Miss gambar seperti ini segitiganya. Nah, ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang kubus. Nah, ini berapa? Ya. Sebelumnya kita tahu bahwa ukuran rusuk kubusnya 10 ya, 10 cm. Nah, berarti untuk mencari diagonal bidang kita bisa gunakan Pitagoras ya. Berarti diagonal bidang kubus akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena dia sisi miring, oke? Berarti akar dari 100 tambah 100 sama dengan akar dari 200 ya. Jadi ini kalau disederhanakan menjadi akar 100 kali 2 ya. Akar 100 adalah 10, akar 2 itu tidak ada. Berarti jawabannya adalah 10 akar 2. Begitu ya. Jadi diagonal bidang kubus adalah 10 akar 2. Nah, sebetulnya untuk diagonal bidang kubus itu ada formula singkatnya ya. Jadi untuk diagonal bidang kubus berlaku formula tetap yaitu S akar 2 ya. Maksudnya apa? S itu adalah rusuk. Seperti tadi contohnya ketika rusuknya 10 ya kan. Berarti diagonal bidangnya tadi kita peroleh hasil 10 akar 2 ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika ukuran rusuknya 10, berarti kita punya informasi bahwa S-nya adalah 10 cm gitu kan. Nah, berarti ketika kita mencari diagonal bidang, berarti langsung S akar 2. Berapa S-nya? 10. 10 akar 2 cm, seperti ini. Ya. Nah, misalkan lagi ukuran rusuknya Miss ganti menjadi 8 gitu ya. Ini 8. Berarti kalau 8, kita bisa peroleh diagonal bidang kubus S akar 2, yaitu adalah 8 akar 2 cm, seperti itu. Asal mulanya dari mana? Asal mulanya seperti sebelumnya yang sudah kita jabarkan ya, seperti ini. Ya, pakai rumus Pitagoras. Nah, jadi ini cara singkatnya. Nah, formula ini hanya berlaku untuk kubus, tidak untuk balok, seperti itu ya. Nah, oke, ini udah diagonal bidang. Perintah selanjutnya adalah yang terakhir, panjang diagonal ruang. Ya, jadi kita gambar dulu kubusnya. Oke, selanjutnya diagonal ruang ya. Kita sudah menggambar kubusnya ya, diagonal ruang kubus. Nah, tadi diagonal bidang itu kan garis yang membagi dua bidang ya, kubus. Nah, bisa di dasar atau alas, bisa di samping kanan, ini namanya diagonal bidang. Bisa di atas ya, dia nempel di sisi-sisi kubus. Sini atau di belakang ya. Ini diagonal bidang. Nah, sekarang kalau diagonal ruang itu dia membagi ruang kubus menjadi sama besar. Maksudnya apa? Dia melintang nih seperti ini. Lihat. Dari kita tarik garis dari H ke B. Ya, kelihatan ya ada sebuah garis seperti ini. Nah, kita akan menghitung panjang garis HB. Ini berapa? Ini adalah diagonal ruang kubus. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan baik-baik. Dari garis H ke B, ya. Lalu Miss akan tarik lagi garis ini, set ke bawah. Maka terbentuklah sebuah segitiga. Ya, nama segitiganya adalah BDH ya. BDH. Nah, di sini siku-siku. Oke. Nah, untuk mencari ukuran dari diagonal ruang, kita bisa manfaatkan rumus Pitagoras seperti tadi. Ya, kita misalkan gambar dulu segitiganya. Seperti ini ya. D siku-sikunya, lalu di atasnya adalah H, lalu di sini adalah B. Ya, sebelumnya kita sudah mengetahui ukuran masing-masing. Tadi kita sudah peroleh ukuran BD. BD itu sama ya, seperti diagonal bidang ya. BD itu adalah 10 akar 2 seperti ini ya. Nah, sementara ukuran DH adalah 10. Nah, ini kita akan mencari sisi miring
ya. Nah, berarti bisa kita tulis diagonal ruang kubus sama dengan akar dari, ditambah ya ini 10 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat ya. Karena dia mencari sisi miring. Nah, berarti berapa 10 kuadrat? 100. Nah, ini untuk menghitung 10 akar 2 kuadrat caranya seperti ini. 10 dikuadratkan hasilnya adalah 100. Akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan, artinya kan akar 2 kali akar 2 ya. Berarti akar 4. Berapa akar 4? 2 ya. Jadi intinya kalau ada akar dikuadratkan hasilnya adalah angka yang dalamnya saja, yaitu angka 2. Berarti di sini Miss tulis 100 kali 2. Begitu ya. Jadi 10-nya dikuadratkan 100, akar 2 dikuadratkan tinggal dalamnya aja, yaitu 2. Nah, berarti di sini bisa Miss tulis 100 ditambah 200 sama dengan akar dari 300. Seperti ini ya. Kita sederhanakan, akar 300 itu bisa kita tulis menjadi 100 dikali 3 ya, akar 100 kali 3. Akar 100 adalah 10, akar 3 tidak ada. Berarti 10 akar 3 cm. Ini untuk diagonal ruang kubus ya. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya ada nggak sih Miss cara cepat dari diagonal ruang seperti diagonal bidang? Ada ya. Jadi untuk diagonal ruang ini hanya berlaku untuk kubus ya. Ini berlaku formula S akar 3. Nah, ini cara cepatnya. Ya, kalau untuk diagonal bidang S akar 2, tapi kalau untuk diagonal ruang adalah S akar 3 ya. Jadi contohnya kayak tadi, seandainya rusuk kubusnya 10 ya. Misalkan Miss Rizka punya rusuk kubusnya S-nya itu 10. Berarti di sini diagonal ruangnya adalah S akar 3, 10 akar 3 gitu ya, sama. Nah, misalkan Miss punya rusuknya itu 8 cm misalkan ya, berarti diagonal ruang kubusnya adalah S akar 3 atau 8 akar 3 cm gitu. Nah, ini cara cepatnya ya, tanpa menghitung cara yang sudah kita lakukan. Dan ini hanya berlaku untuk kubus. Nah, oke, selanjutnya di video terpisah Miss akan menjelaskan mengenai contoh dari luas permukaan balok serta penerapan dalam diagonal ruang dan diagonal bidang balok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.